Halo semuanya, tahukah Anda bahwa tahu sering dijuluki sebagai daging sapi yang tumbuh di ladang? Karena fakta ini sangat banyak, orang yang rutin mengonsumsi tahu setiap kali makan baik dengan memasukkannya ke dalam sup maupun sayur berkuah. Namun tahu gurih yang awalnya Anda makan demi kesehatan ini, jika dikombinasikan secara keliru dengan makanan tertentu, justru bisa menjadi racun mematikan yang akan merusak ginjal Anda dan membuatnya mengeras seperti batu. Kenyataannya, banyak lansia yang datang menemui saya telah kehilangan kesehatan ginjal mereka sepenuhnya setelah seumur hidup mengonsumsi kombinasi makanan ini tanpa rasa curiga sedikit pun. Tahu itu sendiri tidak bersalah. Masalahnya terletak pada makanan pendamping yang dimakan bersamanya. Saya telah menyaksikan tak terhitung banyaknya pasien yang kondisi ginjalnya menjadi jauh lebih membaik hanya dengan mengganti makanan pendamping tahu mereka. Sepertinya saya harus menceritakan kisah malang Ibu Ratna, seorang lansia berusia 68 tahun, yang dilarikan ke ruang gawat darurat pada jam 2 pagi beberapa hari yang lalu. Untuk menjaga kesehatannya, Ibu Ratna rutin menghidangkan tahu yang terbuat dari kedelai setiap hari di meja makannya sebagai pengganti daging berlemak. Beliau adalah orang yang sangat percaya diri dengan kesehatannya dibandingkan siapapun. Namun pada malam itu, ia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa seolah-olah punggungnya mau patah, berkeringat dingin dan berguling-guling di lantai sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Ia terkena batu saluran kemih yang katanya lebih menyakitkan daripada rasa sakit saat melahirkan. Hasil pemeriksaannya sungguh mengejutkan. Ureter, yaitu saluran tempat turunnya urin dari ginjal, tersumbat oleh gumpalan batu yang tajam dan membengkak parah, serta fungsi ginjalnya menurun drastis hingga dalam kondisi kritis. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebab utamanya adalah batu ginjal yang disebut kalsium oksalat. Mengejutkannya, pelaku utama yang merusak ginjal lansia tersebut bukanlah tahu itu sendiri. Masalahnya adalah lauk pauk yang setiap hari ia makan bersama tahu sebagai suatu kebiasaan di meja makannya. Saya adalah Dr. Agus Setiawan, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan ginjal yang selama 25 tahun terakhir telah mengobati langsung tak terhitung banyaknya pasien ginjal di ruang operasi dan UGD, baik di dalam maupun luar negeri. Di channel Sehat. Itu menyenangkan ini. Tahukah Anda, kapan momen yang paling menyayat hati saya? Saat mengenakan jas dokter dan bertemu pasien setiap hari, yaitu ketika makanan yang dipercaya baik untuk tubuh dan dimakan dengan penuh kehati-hatian justru berubah menjadi racun yang mengancam nyawa pasien, hanya karena ketidaktahuan saat berada di dapur. Saya sangat berharap Anda semua yang menonton video hari ini tidak akan pernah mengalami penderitaan mengerikan seperti yang dialami Ibu Ratna. Di sini saya ingin menyampaikan satu permintaan yang sangat penting. Saya memohon dengan sangat agar Anda meluangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like suka berbentuk jempol di bawah video ini. 1. Like dari Anda akan membantu algoritma YouTube menyebarkan peringatan penting ini kepada lansia lainnya sehingga kita bisa mencegah tragedi menyedihkan seperti yang dialami Ibu Ratna. Ini sepenuhnya gratis, jadi percayalah pada saya dan pastikan Anda menekannya. Nah, mulai sekarang demi melindungi ginjal Anda, saya akan membeberkan secara rinci makanan terburuk yang mutlak tidak boleh dimakan bersama tahu, dan sebaliknya kombinasi ajaib yang dapat menghidupkan kembali ginjal Anda. Tolong fokuslah sampai akhir. Sebelum saya menyebutkan makanan pantangan pertama yang diam-diam menghancurkan tubuh kita, ada satu prinsip yang sangat penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Menurut Anda, bagaimana kondisi ginjal Anda saat ini? Mari saya berikan analogi agar mudah dipahami. Bayangkan Anda menggunakan filter vacuum cleaner penyedot debu di rumah Anda setiap hari selama 60 tahun tanpa pernah membersihkan atau menggantinya sekalipun. Akan jadi, seperti apa filter itu? Mungkin akan tersumbat debu hingga angin tidak bisa lewat atau usang di berbagai tempat hingga penuh dengan lubang. Sayangnya, kondisi filter ginjal Anda, yaitu glomerulus bagi Anda yang berusia 60-an dan 70-an dan sedang menonton video ini persis seperti itu. Saat masih muda ginjal ibarat saringan yang sangat rapat dan kuat sehingga meskipun makanan tinggi protein seperti tahu masuk, ia bisa menyerap nutrisinya dan menyaring limbahnya dengan lancar melalui urin. Namun seiring berjalannya waktu dan usia melewati 70 tahun, jaringan filter ini telah melalui ratusan juta proses penyaringan, menjadi semakin tipis, dan fungsinya menurun hingga kurang dari separuhnya.
Dalam kondisi seperti ini, apa yang akan terjadi jika Anda makan tahu secara sembarangan? Hanya dengan pemikiran bahwa tahu itu pasti baik untuk tubuh, seperti saat Anda masih muda atau hanya karena orang lain bilang itu bagus. Tahu adalah makanan yang kaya akan protein nabati dan purin. Sampai-sampai disebut daging sapi dari ladang, akan tetapi dalam proses metabolisme nutrisi-nutrisi ini, mau tidak mau akan dihasilkan limbah nitrogen. Saat mesinnya masih baru limbah ini, mudah diproses. Tetapi bagi ginjal yang sudah tua dan lelah, proses ini sendiri menjadi beban yang luar biasa berat. Sisa-sisa protein yang tidak terproses akan mengapung di dalam darah, membuat darah menjadi kental, dan saat dipaksa melewati lubang filter yang sudah usang, akhirnya akan membuat filter tersebut robek. Itulah alasan mengapa urine Anda berbusa atau tubuh Anda membengkak setelah makan. Selain itu, seiring bertambahnya usia, sekresi asam lambung menurun drastis hingga setengah dari tingkat saat masih muda. Di saat enzim pencernaan berkurang dan filter ginjal pun sudah melemah, jika cara konsumsinya pun salah, itu sama saja dengan menuangkan racun ke dalam tubuh sendiri, bukan memakan obat penguat. Tubuh saya tidak seperti dulu lagi, tetapi jika pikiran saya masih merasa muda dan saya tidak berhati-hati dengan apa yang saya makan, ginjal saya yang akan menanggung akibatnya. Sekarang cobalah buka pintu kulkas Anda. Apakah kebetulan di sebelah lauk tahu putih terdapat sayur bayam yang hijau dan tampak menggiurkan? Jika ya mulai sekarang Anda harus memisahkan keduanya sejauh mungkin, seolah-olah mereka adalah keluarga yang terpisah. Biasanya ketika kita memikirkan hidangan sehat, kita akan membayangkan nasi merah dengan semur tahu berbumbu ringan, serta sayur bayam rebus yang konon penuh dengan vitamin. Khususnya saat sedang tidak nafsu makan, sangat banyak orang di Indonesia yang suka memasukkan nasi ke dalam mangkuk besar, lalu mencampur tahu dan bayam dengan sambal pedas untuk dijadikan hidangan mirip nasi campur. Namun mohon maaf bagi para lansia berusia 60 tahun ke atas, yang fungsi ginjalnya tidak seperti dulu lagi, tindakan memasukkan kedua hal ini ke dalam mulut secara bersamaan sama persis dengan membangun pabrik batu keras di dalam perut. Mengapa dua hal yang baik jika disatukan justru menjadi racun? Saya akan menjelaskannya dengan sangat mudah dan jelas. Bayam yang kabarnya menjadi makanan favorit Popeye mengandung asam oksalat yang jumlahnya sangat mendominasi dibandingkan sayuran lainnya. Sebaliknya tahu, sang daging sapi dari ladang penuh dengan kalsium yang berfungsi menguatkan tulang kita. Jika dimakan secara terpisah, masing-masing adalah nutrisi bernilai 100 poin yang luar biasa. Namun ketika keduanya bertemu di dalam lambung, mereka memulai ikatan kimia yang sangat menakutkan. Ketika kalsium dan asam oksalat bertemu, akan terbentuk zat sisa yang disebut kalsium oksalat yang tidak larut, yang mana ini adalah kristal tajam dan keras menyerupai pecahan kaca yang tidak bisa larut dalam air dan tidak bisa dicerna. Orang muda dengan ginjal yang sehat dan mampu menyaring cairan sebanyak air yang mereka minum, memiliki kekuatan untuk membuang partikel batu yang sangat kecil, sekalipun melalui urin atau feses. Akan tetapi, seperti yang saya analogikan sebelumnya, bagi Anda yang memiliki saringan ginjal yang sudah usang dan berlubang karena dipakai selama 60 tahun, situasinya sangatlah berbeda. Batu-batu kecil yang tidak dapat dikeluarkan ini akan menumpuk satu persatu di bagian terdalam ginjal, yaitu pelvis renalis atau di ureter, saluran sempit tempat urin mengalir. Coba bayangkan, batu-batu tajam seperti pecahan kaca tertancap dan menggores daging ginjal Anda yang lembut dan sensitif. Jika batu ini semakin membesar dan menyentuh saraf, itu akan langsung menjadi batu saluran kemih, dan rasa sakitnya sangat mengerikan, serta menyiksa, sering disamakan dengan rasa sakit saat wanita melahirkan. Kenyataannya, pada suatu hari saat saya bertugas jaga di UGD, ada seorang pasien berusia 70 yang masuk sambil merangkak di lantai dan memegangi pinggangnya. Beliau berkata bahwa ia sangat peduli pada kesehatannya, sehingga setiap pagi ia selalu merebus dan memakan sup kuah bening yang berisi sayur bayam dan tahu. Saat diperiksa, ginjalnya penuh dengan batu yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali batu itu bergerak, ia memicu rasa sakit seperti ditusuk pisau. Pasien itu memegang tangan saya dan menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat tidak adil dan berkata, "Dokter, saya selalu memilih dan memakan sayuran serta kacang-kacangan yang baik untuk tubuh. Tapi kenapa malah ada batu di tubuh saya?" Di hadapan air matanya, sebagai seorang dokter, hati saya sangat hancur. Tetapi saya harus mengatakan kenyataan pahit ini dengan tegas. Bapak sebaik apapun bahan makanannya,
Jika kombinasinya tidak cocok, itu akan menjadi racun, kata saya. Tidak hanya bayam sayuran seperti lobak Swiss chard atau bit merah, juga memiliki kandungan asam oksalat yang tinggi sehingga sangat bertentangan dengan tahu. Beberapa orang bertanya apakah tidak masalah jika bayam direbus dalam air mendidih karena asam oksalatnya akan terlepas. Memang benar bahwa merebus bayam akan mengurangi kadar asam oksalat secara signifikan. Namun bagi mereka yang fungsi ginjalnya sudah berada di ambang batas atau melemah, bahkan sejumlah kecil asam oksalat yang tersisa pun bisa menjadi pemicu yang fatal. Oleh karena itu, cara yang paling aman dan pasti adalah tidak pernah menghidangkan sayur bayam di meja makan saat Anda sedang makan tahu. Anda membutuhkan kebijaksanaan untuk menyimpan bayam jauh di dalam kulkas pada hari di mana ada menu tahu dan meniadakan tahu. Dari meja makan pada hari di mana ada menu bayam, ginjal Anda adalah organ yang diam. Ia akan menahan rasa sakit tanpa berteriak sekalipun, sampai ia benar-benar penuh dengan batu berdarah dan tersumbat. Jika rasa sakit sudah dimulai, berarti itu sudah terlambat. Jika saat menyiapkan makan malam hari ini, Anda terbiasa meletakkan sayur bayam di sebelah tahu, hentikanlah sekarang juga. Tindakan berhenti sejenak yang kecil itu adalah asuransi terbesar dan paling pasti untuk mencegah Anda berbaring di meja operasi yang dingin. Nah, di sini saya ingin Anda membuat satu janji yang sangat penting dengan saya. Tepat di bawah video ini di kolom komentar tolong tuliskan kata inget. Ini bukan sekadar menulis komentar biasa. Menuliskan kata ini adalah sebuah ritual untuk memberikan perintah kuat kepada otak Anda. Mulai hari ini saya tidak akan pernah makan tahu dan bayam secara bersamaan. Saya tidak akan membiarkan batu terbentuk di ginjal saya. Jangan menganggapnya merepotkan demi diri Anda sendiri. Ambillah ponsel Anda sekarang dan ketiklah ingat. Tekad kecil dan praktik Anda tersebut akan menciptakan ginjal yang sehat dan bersih 10 tahun dari sekarang. Ada satu lagi kesalahan yang lebih umum dari sekadar mencampur bayam. Bahkan kesalahan ini terjadi setiap hari di hampir semua meja makan. Saat kita pergi ke restoran dan memesan sup tahu panas, atau saat kita menggoreng tahu di rumah, ada satu hal yang secara kebiasaan sering kita iris tipis dan taburkan banyak-banyak di atasnya, yaitu daun bawang besar dan daun bawang kecil, daun kucai. Daun bawang hijau di atas tahu putih dinilai membuat warnanya terlihat cantik dan menggugah selera, sehingga hal ini seolah telah menjadi aturan tak tertulis dalam masakan kita. Akan tetapi, mulai saat ini dan seterusnya demi kesehatan tulang dan ginjal Anda harus dengan tegas memisahkan pertemuan antara tahu yang gurih dan daun bawang yang tajam ini. Mendengar hal ini, pasti ada dari Anda yang memprotes. Tunggu dok, katanya, daun bawang bagus untuk masuk angin dan melancarkan peredaran darah, lalu kenapa tidak boleh dimakan dengan tahu? Benar sekali, daun bawang pada dasarnya adalah bahan makanan yang luar biasa. Namun masalahnya terletak pada efisiensinya. Seiring bertambahnya usia, apa alasan utama Anda repot-repot makan tahu sebagai pengganti daging? Bukankah untuk menyerap kalsium berlimpah yang ada di dalam tahu guna mengisi tulang yang berlubang dan mencegah osteoporosis? Akan tetapi, saat Anda mengiris daun bawang dan memasukkannya ke dalam tahu yang berharga ini, Anda melakukan tindakan yang sama persis dengan membuang nutrisi, tahu mahal yang Anda beli langsung ke tempat sampah dengan tangan Anda sendiri. Daun bawang mengandung cukup banyak fosfor belerang dan senyawa asam oksalat yang saya sebutkan sebelumnya. Saat kalsium dari tahu mencoba diserap ke dalam tubuh kita, zat-zat yang ada di dalam daun bawang ini akan mencegat kalsium tersebut, mengubahnya menjadi kotoran, dan membuangnya keluar tubuh. Ini memang bukan membuat racun, tetapi ini adalah kebiasaan makan yang sangat bodoh yang menggerogoti dompet dan kesehatan Anda. Saat Anda melewati usia 60 tahun, tulang adalah nyawa. Jika kalsium tidak bisa masuk ke tulang, tulang akan semakin melemah, dan tubuh kita akan memaksa menarik kalsium dari tulang untuk disalurkan ke darah, demi menutupi kekurangan tersebut. Pada saat ini, ginjal Anda yang sudah tua dan lelah harus kembali bekerja lembur semalaman untuk menyaring kalsium yang tiba-tiba meningkat di dalam darah. Pada akhirnya, kebiasaan menaburkan banyak daun bawang pada tahu mungkin bukan masalah hidup dan mati yang instan, tetapi dalam jangka panjang ini akan menyebabkan hasil yang sia-sia. Bagai menuang air ke ember, bocor tulang menjadi lemah, dan ginjal menjadi cepat menua. Hanya ketika Anda makan tahu, gantilah daun bawang dengan taburan bahan lain. Atau jika Anda sangat ingin makan daun bawang, Anda perlu memiliki kebijaksanaan untuk memasaknya pada waktu yang berbeda dan memakannya secara terpisah dari tahu.
Tolong jangan biarkan daun bawang mencuri kalsium berharga itu agar tahu yang Anda makan layaknya obat tidak menjadi sia-sia. Tulang dan ginjal Anda saat ini sangat putus asa, membutuhkan setiap tetes kalsium tersebut. Nah, sekarang saya akan mengungkapkan kombinasi pantangan ketiga yang jauh lebih mematikan dan secara langsung mengancam nyawa Anda dibandingkan bayam atau daun bawang. Terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi, atau jika wajah serta tangan dan kaki Anda membengkak parah saat bangun di pagi hari, Anda benar-benar harus mendengarkan penjelasan saya ini dengan taruhan nyawa. Biasanya bagaimana cara Anda menikmati tahu karena tahu memiliki rasa yang hambar dan ringan. Sebagian besar dari Anda mungkin mencelupkannya dalam-dalam ke kecap asin berbumbu atau merebus dan membumbuinya agar rasanya menjadi sangat asin. Kebiasaan inilah yang menjadi pembunuh diam-diam yang merendam ginjal Anda ke dalam air garam dan membuatnya mati perlahan-lahan. Itulah yang terjadi pada kasus Bapak Budi, seorang pasien berusia 74 tahun yang pernah saya tangani. Bapak Budi telah menderita hipertensi dan diabetes selama lebih dari 10 tahun, dan ia sangat syok saat didiagnosis bahwa fungsi ginjalnya semakin memburuk. Oleh karena itu, sejak hari itu ia menyingkirkan semua makanan asin dan kimchi dari meja makannya dan mulai mengonsumsi tahu rebus tanpa rasa sebagai makanan pokoknya. Ia makan seporsi tahu rebus hangat setiap kali makan, situasi yang patut dipuji oleh siapapun sebagai pola makan yang sehat. Namun anehnya ketika ia datang ke rumah sakit 2 bulan kemudian, tekanan darahnya justru melonjak tajam dan kakinya bengkak sangat parah hingga lekukannya tidak kembali saat ditekan dengan jari. Fungsi ginjalnya telah anjlok ke tingkat yang berbahaya. Pasien tersebut mengeluhkan ketidakadilannya kepada saya. Sambil memukul dadanya, ia berkata, "Dokter, saya cuma makan tahu rebus yang direbus di air putih saja, tapi kenapa tubuh saya jadi hancur begini?" Ketika saya menanyakan secara detail bagaimana cara ia makan, masalahnya ternyata bukan pada tahunya, melainkan pada cara ia makan tahu tersebut. Karena tahunya sangat hambar untuk menambah rasa, ia menaruh semangkuk kecap asin yang dicampur penuh dengan potongan daun bawang, bawang putih, dan bubuk cabai di atas meja. Lalu ia merendam tahunya dalam-dalam ke dalam kecap itu sebelum memakannya. Saudara-saudara, apakah Anda pernah melihat permukaan tahu dari dekat? Dari luar tahu terlihat halus, tetapi jika dilihat melalui mikroskop, strukturnya memiliki puluhan ribu lubang kecil seperti spons. Apa yang terjadi pada saat Anda mencelupkan tahu mirip spons ini ke dalam kecap asin? Puluhan ribu lubang pada tahu akan langsung menyerap kadar garam dari kecap dalam sekejap. Anda mungkin berpikir Anda hanya memakan tahu putih dari luarnya saja, tetapi sebenarnya Anda sedang mengunyah bom garam yang berisi penuh air garam. Bagi filter ginjal yang sudah menua, seiring bertambahnya usia garam atau natrium, sama bahayanya dengan racun tikus. Ketika kadar natrium di dalam pembuluh darah meningkat karena fenomena tekanan osmotik pembuluh darah akan menarik air di sekitarnya dengan membabi buta. Akibatnya, volume darah meningkat secara drastis dan tekanan darah melonjak seolah-olah akan meledak. Glomerulus ginjal dipaksa menahan tekanan yang luar biasa ini hingga pada akhirnya akan pecah atau tersumbat total. Bapak Budi memilih tahu demi kesehatannya, tetapi karena ia tidak memahami sifat tahu yang seperti spons itu dengan mencelupkannya ke dalam kecap asin, ia tanpa sadar malah mengonsumsi racun yang menghancurkan ginjalnya setiap hari. Bagi mereka yang ginjalnya sudah buruk, kombinasi tahu dan kecap asin berbumbu adalah bom waktu di atas meja makan. Namun faktanya sangat sulit untuk mengubah kebiasaan ini. Alasannya bukan hanya karena lidah kita sudah terbiasa dengan rasa asin selama puluhan tahun, tetapi juga karena biasanya istri atau menantu yang memasak di rumah dan para suami atau mertua merasa sungkan untuk meminta mereka mengurangi rasa asin sehingga mereka memakannya begitu saja. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa perdamaian keluarga akan terjaga jika kita makan apa saja yang disajikan? Tapi saudara-saudara, ini bukan masalah kesopanan, ini adalah masalah kelangsungan hidup. Di sini saya akan menyarankan satu solusi yang sangat bijaksana untuk Anda. Saat ini jangan repot-repot pergi ke istri atau menantu yang sedang memasak untuk mengomel atau menegur mereka agar tidak memasak terlalu asin. Alih-alih demikian, tekan tombol bagikan dengan diam-diam pada video yang sedang Anda tonton ini dan kirimkan kepada mereka melalui WhatsApp. Daripada 100 patah kata dari Anda menunjukkan video di mana saya sebagai dokter yang menjelaskannya adalah cara paling pasti dan paling cerdas untuk menurunkan kadar garam di meja makan tanpa membuat siapapun merasa tersinggung.
Jika keluarga Anda peduli dengan kesehatan ayah dan ibunya, setelah menonton video ini, mereka pasti akan menyingkirkan mangkok kecap asin dari sebelah. Tahu, mulai makan malam ini juga. Satu klik berbagi dari Anda akan meringankan beban istri Anda sekaligus menjadi perisai paling kokoh yang akan menyelamatkan ginjal Anda. Kini sudah saatnya Anda memanjakan lidah dan ginjal Anda dengan rasa gurih alami khas kedelai, alih-alih dengan rasa asin dari kecap. Nah, jika Anda sudah menyingkirkan kecap asinnya, mari kita putar waktu mundur ke tahap sesaat sebelum Anda memasak tahu, yaitu tepat saat Anda meletakkannya di atas talenan. Apakah begitu Anda membuka bungkus kemasan tahu yang dibeli dari supermarket, Anda hanya membilasnya sekilas di bawah air mengalir, lalu langsung memotongnya dengan pisau untuk dimasukkan ke dalam sup atau memakannya mentah-mentah? Jika, ya, itu berarti selama ini Anda bukan hanya memakan tahu, melainkan juga menelan mentah-mentah berbagai zat aditif kimia yang dimasukkan saat proses pembuatan tahu. Saat tahu diproduksi secara massal di pabrik obat yang disebut agen anti-buih defoamer, ditambahkan untuk mencegah air kedelai meluap. Saat mendidih bahan koagulan pengental, ditambahkan untuk mengeraskan tahu dan tahu dikemas dengan merendamnya dalam air berpengawet untuk memperpanjang umur simpannya. Tentu saja ini adalah bahan tambahan makanan yang diizinkan dan aman menurut standar kesehatan. Namun bagi ginjal orang berusia 60 tahun ke atas yang kemampuan detoksifikasinya sudah menurun, bahan kimia mikro ini menjadi pekerjaan tambahan yang tidak perlu dan harus disaring dengan susah payah. Oleh karena itu, mulai hari ini, sebelum memasak, tahu betapapun merepotkannya Anda, wajib melalui proses pencucian yang akan saya bagikan ini. Caranya sangat sederhana. Tuangkan air yang cukup banyak ke dalam panci, didihkan, hingga bergejolak, masukkan tahu utuh ke dalamnya, dan rebuslah selama tepat 2 menit saja. Dalam istilah dapur ini disebut teknik blansir. Mencelup sebentar di air mendidih, dan waktu 2 menit yang singkat ini akan bekerja seperti sihir. Air mendidih akan meresap jauh ke dalam tahu melarutkan, dan mengeluarkan lebih dari 80% sisa koagulan kandungan air dadi nigari yang memberikan rasa pahit serta bahan pengawet dari air kemasan aslinya. Prinsipnya persis sama dengan kotoran yang luntur saat Anda merebus cucian pakaian. Tahu yang direbus sekali seperti ini akan kehilangan rasa pahit atau tidak enaknya, sehingga rasa gurih asli kedelainya menjadi jauh lebih kuat, dan teksturnya pun menjadi jauh lebih kenyal. Dan belum berhenti sampai di situ. Jangan langsung memakan tahu yang baru saja direbus, rendamlah dalam air dingin selama sekitar 10 menit untuk menghilangkan panasnya. Dengan melakukan hal ini, daging tahu akan menjadi lebih padat sehingga tidak mudah hancur saat dimasak, dan bahkan sisa-sisa mikro, natrium serta kalium akan larut keluar ke dalam air sehingga mengubahnya menjadi kondisi yang paling disukai dan paling meringankan beban ginjal. Fakta bahwa tahu harus dicuci dan direbus dulu sebelum dimakan. Jujur saja banyak dari Anda yang baru pertama kali mendengar hal ini hari ini, bukan? Sebagian besar ibu rumah tangga biasanya hanya membilasnya saja. Mereka tidak terfikir untuk merebusnya dan mengeluarkan racunnya seperti ini. Rahasia pengelolaan dapur yang berharga ini adalah trik rahasia saya yang jarang diajarkan bahkan oleh apoteker atau koki sekalipun. Jika informasi ini membuat Anda terkesima, dan jika Anda ingin terus menerima rahasia kesehatan asli yang tidak diketahui orang lain di luar rumah sakit seperti ini di masa depan, silakan tekan tombol subscribe berlangganan yang berwarna merah sekarang juga. Tombol subscribe yang Anda tekan adalah kekuatan pendorong terbesar bagi saya, agar saya bisa membagikan pengetahuan yang saya teliti semalaman suntuk ini kepada lebih banyak orang. Ini gratis, jadi silakan tekan dengan santai dan bawa pulang ilmu kesehatan yang bisa Anda terapkan seumur hidup. Nah, tahu yang sudah dimandikan dengan bersih ini, sekarang harus dipasangkan dengan siapa, agar bisa menjadi obat yang menghidupkan kembali ginjal? Saya akan memperkenalkan pasangan terbaik pertama, yang akan mengisi kembali nutrisi yang hilang pada tahu yang sudah dibersihkan, sekaligus membantu membuang racun ginjal, yaitu rumput laut wakame dan kelp dulse, kombu yang sering disebut sebagai tanaman umur panjang dari lautan. Bagi orang Korea, dan populer juga bagi pencinta kuliner Asia, sup rumput laut adalah hal yang wajib dimakan saat ulang tahun, dan tahu juga merupakan menu langganan di meja makan. Namun anehnya tidak banyak orang yang merebus keduanya di dalam satu panci yang sama.
Ini karena biasanya ada anggapan bahwa sup rumput laut baru terasa lezat jika diberi tambahan daging sapi. Akan tetapi mulai hari ini bagi Anda yang memiliki ginjal lemah sup rumput laut, Anda mutlak harus diisi dengan tahu sebagai pengganti daging sapi. Alasannya adalah karena rumput laut dengan sempurna menutupi satu kelemahan yang sangat fatal yang dimiliki tahu. Tahu mengandung bahan luar biasa yang disebut saponin, yang memiliki efek anti kanker yang sangat baik dan membersihkan pembuluh darah. Namun saponin ini memiliki satu efek samping yang cukup merugikan, yaitu ia mengeluarkan yodium, sebuah mineral penting yang mengatur metabolisme tubuh kita keluar dari tubuh. Jika yodium yang merupakan bahan baku hormon tiroid menjadi kurang fungsi, tiroid akan menurun memperlambat metabolisme di seluruh tubuh. Dan ini pada gilirannya akan mengurangi aliran darah yang menuju ke ginjal, sehingga membuat ginjal menjadi sakit. Pada saat inilah, ketika rumput laut dan kelp sang raja, yodium muncul, situasinya akan berbalik sepenuhnya. Yodium yang melimpah dalam rumput laut dengan cepat menggantikan yodium yang hilang akibat tahu, sehingga melindungi kelenjar tiroid dan menciptakan lingkungan di mana ginjal bisa bekerja dengan bertenaga kembali. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kemampuan asam alginat, yaitu komponen lendir lengket pada rumput laut. Asam alginat ini berfungsi sebagai agen detoksifikasi alami yang bertindak layaknya magnet mengikat logam berat mikro dan zat sisa yang menempel pada saringan ginjal lalu menyeretnya keluar dari tubuh. Faktanya saya ingin menceritakan kisah nyata dari pasien saya, Ibu Sri, yang berusia 65 tahun. Ibu Sri didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis stadium 3 dan sangat takut mengonsumsi protein sampai-sampai ia menjauhi tahu. Karena tidak makan daging dan juga menghindari tahu energinya terkuras, habis hingga untuk berjalan saja ia merasa kesulitan. Saya meresepkan sup rumput laut tahu tanpa daging sapi untuk Ibu Sri sebanyak 3 kali seminggu. Yang terpenting di sini adalah cara memasaknya. Sesuai resep saya, Ibu Sri menumis rumput laut yang sudah direndam di dalam panci dengan sedikit minyak perila atau minyak nabati sehat. Sebagai pengganti minyak wijen biasa menuangkan air dan setelah mendidih ia memotong dadu tahu yang sudah direbus sebelumnya lalu memasukkannya ke dalam kuah. Sebagai perasa ia hanya menggunakan sangat sedikit kecap asin khusus sup atau kaldu ringan agar rasanya tidak terlalu kuat. Karena tidak ada kandungan fosfor yang biasanya berasal dari daging sapi, tidak ada beban bagi ginjalnya, protein dari tahu serta, efek detoksifikasi dari rumput laut, menciptakan sinergi, dan 2 bulan kemudian hasil tes menunjukkan bahwa tingkat kreatinin Ibu Sri secara ajaib kembali ke kisaran stabil. Beliau telah mendapatkan kembali vitalitasnya sampai-sampai ia berkata bahwa ia tidak bisa makan nasi tanpa sup rumput laut tahu. Anda juga malam ini alih-alih membeli suplemen mahal, pergilah ke supermarket atau pasar dan belilah sebungkus rumput laut yang bisa dibeli seharga Rp10.000 saja beserta 1 kotak tahu. Semangkuk hidangan sederhana itu akan mencuci bersih ginjal Anda dan membuatnya berdetak kuat kembali. Jika Anda sudah mencuci bersih ginjal dengan rumput laut, kini saatnya menemui pasangan ajaib kedua yang akan mengisi kekosongan tersebut dengan otot yang kuat dan vitalitas baru, yaitu telur yang merupakan ikon makanan bergizi sempurna dan tomat sang permata merah. Saat saya bertemu para lansia di ruang konsultasi saya, salah satu hal yang paling disayangkan adalah fakta bahwa mereka tidak makan daging. Sangat banyak orang yang menjauhi daging dan hanya makan sayur-sayuran rumput karena takut akan ada sisa protein yang tertinggal di ginjal, atau dengan alasan gangguan pencernaan. Namun, saudara-saudara, tahukah Anda bahwa kehilangan otot sarkopenia yang datang seiring bertambahnya usia justru merupakan jalan pintas yang menghancurkan ginjal? Otot adalah penyangga yang mengatur gula darah tubuh kita dan mendukung ginjal. Jika penyangga ini hilang, ginjal harus menanggung semua guncangan dan beban sendirian. Pada saat inilah kombinasi terbaik yang tidak membebani ginjal tetapi mampu mempertahankan otot yang hilang, sekaligus menjaga kesehatan tulang adalah mengonsumsi tahu, telur, dan tomat secara bersamaan. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang terjadi saat telur bertemu dengan tahu. Tahu banyak mengandung kalsium, tetapi sayangnya kalsium ini tidak mudah diserap oleh tubuh kita jika dikonsumsi sendirian. Pada titik ini, saat vitamin D yang sangat berlimpah dari kuning telur masuk ke dalam tubuh kita, ia bertindak sebagai kurir yang sangat baik untuk membawa kalsium dari tahu masuk ke dalam tulang. Selain itu, protein dari telur memiliki nilai biologis yang sangat tinggi, sehingga meskipun hanya dikonsumsi dalam jumlah kecil,
ia dapat memenuhi semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Hal ini secara sempurna mencegah penyusutan otot bahkan jika Anda tidak makan daging. Ditambah lagi dengan tomat, maka ini adalah kesempurnaan. Zat lycopene yang memberikan warna merah pada tomat adalah antioksidan yang sangat kuat yang mencegah oksidasi sel ginjal dan meredakan peradangan. Khususnya orang dengan ginjal yang lemah, seringkali memiliki tingkat peradangan kronis yang tinggi dan tomat bertindak sebagai pemadam kebakaran yang memadamkan api peradangan tersebut. Beberapa orang mungkin khawatir dengan kandungan kalium pada tomat, tetapi jika Anda menumis tomat tahu dan telur bersama-sama dengan minyak kadar kalium, dapat dikendalikan, sementara tingkat penyerapan likopennya meningkat hingga 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan jika dimakan mentah. Lalu bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi ketiga bahan ini? Saya sangat merekomendasikan tumis tahu telur tomat yang dapat Anda makan sebagai hidangan utama pengganti nasi. Cara membuatnya lebih mudah daripada memasak mie instan. Panaskan sedikit minyak zaitun atau minyak perila di wajan, lalu tumis tahu yang sudah dihancurkan dan tomat yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Saat tomat mulai layu dan lembut, tuangkan kocokan telur dan aduk bersama-sama seperti membuat telur orak-arik scramble. Untuk rasanya, daripada menggunakan garam, tambahkan sedikit saja kaldu udang rebon atau kaldu ebi ringan untuk memberikan rasa gurih umami. Seporsi makanan yang dimasak dengan cara ini sangat mudah dicerna, sehingga tidak membebani lambung, tidak akan menyiksa ginjal Anda semalaman, dan justru memberikan Anda energi yang melimpah keesokan paginya. Meskipun Anda tidak makan nasi perut, Anda akan terasa kenyang. Dan yang terpenting, jika Anda memakannya rutin selama seminggu saja, Anda akan merasakan tubuh Anda menjadi seringan bulu saat bangun di pagi hari. Banyak orang yang rela mengonsumsi ekstrak tanduk rusa yang mahal, atau membeli suplemen kesehatan antah berantah dari luar negeri demi menyelamatkan ginjal mereka. Namun sebagai dokter, saya mengatakan dengan tegas, saudara-saudara tolong jangan percaya pada obat ajaib atau rahasia yang tidak masuk akal. Sebaliknya, percayalah pada ilmu pengetahuan yang nyata dan terbukti yang ada di atas meja makan Anda. Tanpa perlu menghabiskan banyak uang, cobalah mengonsumsi hidangan tumis tahu telur tomat yang saya bagikan hari ini sebanyak 3 kali seminggu saja. Jika Anda mempraktikannya secara konsisten, Anda tidak perlu lagi datang ke rumah sakit untuk menemui dokter seperti saya. Kesehatan Anda bukanlah keajaiban di tempat yang jauh, melainkan sudah ada di dalam kulkas di dapur Anda sendiri. Sekarang sebagai penutup, saya akan menceritakan tentang perubahan terhebat yang bisa terjadi di meja sarapan Anda saat memulai hari. Kisah Bapak Hendra lansia berusia 70 tahun yang pernah datang kepada saya bisa jadi akan menjadi hari esok bagi Anda yang sedang menonton video ini. Lansia ini harus bangun lebih dari 5 kali setiap malam karena rasa ingin buang air kecil nokturia, dan akibatnya ia selalu didera kelelahan. Itu karena ginjalnya telah kehilangan fungsinya untuk memekatkan urin. Pihak rumah sakit mengatakan itu adalah proses penuaan dan memberinya obat. Tetapi ia sangat menderita karena efek sampingnya yang membuat mulut kering dan tubuhnya lemas. Hal pertama yang dilakukan Bapak Hendra di rumahnya adalah membuang dengan tegas botol kecap asin berbumbu di kulkasnya ke tempat sampah. Dan sebagai gantinya, ia mengisi kekosongan tersebut dengan minyak perila murni yang sering disebut minyak zaitunnya Asia dan biji wijen utuh yang disangrai. Anda mungkin akan berkata, jika tidak ada rasa asin dari kecap saat makan tahu, lalu mau makan pakai rasa apa? Tetapi ketahuilah bahwa itu terjadi karena lidah Anda telah kecanduan garam. Setiap pagi Bapak Hendra menyajikan tahu hangat yang baru dikukus, menyiramnya dengan 1 sendok penuh minyak perila berwarna keemasan dan menaburkan banyak biji wijen panggang yang gurih di atasnya sebelum menyantapnya. Keajaiban apa yang diciptakan oleh perubahan sederhana ini? Minyak perila mengandung lebih dari 60% asam lemak omega 3 nabati yang merupakan angka tertinggi di antara minyak nabati alami manapun yang ada di alam. Senyawa omega 3 ini bertindak sebagai pelumas kualitas tertinggi yang melembutkan pembuluh darah mikro di ginjal yang mulai mengeras. Saat pembuluh darah menjadi lembut, sirkulasi darah menjadi lancar, dan barulah ginjal akhirnya bisa bernapas kembali. Selain itu, kandungan ginseng dan sesamin di dalam biji wijen utuh yang ditaburkan bersamanya bertindak sebagai perisai kuat yang mencegah penuaan ginjal. Tepat 3 bulan setelah mengubah pola makannya dengan cara ini, Bapak Hendra datang menemui saya dengan wajah cerah berseri. Dokter, sekarang saya bisa tidur nyenyak tanpa terbangun sekalipun di malam hari. Dan busa yang sangat banyak di urin saya itu sudah hilang sepenuhnya, ungkapnya bahagia.
Nokturia sering kencing di malam hari yang tidak bisa disembuhkan, bahkan dengan obat akhirnya teratasi hanya dengan mengganti satu bumbu di meja makan. Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil ilmiah yang sangat logis dan wajar, karena ia menyingkirkan minyak dan garam yang jahat, lalu menggantinya dengan minyak baik yang menghidupkan kembali pembuluh darah. Anda juga cobalah mempraktikkannya mulai besok pagi. Ketika aroma wangi dari minyak perila dan kelezatan gurih dari biji wijen menyebar di mulut Anda, menggantikan rasa asin dari kecap setiap sel di ginjal Anda akan menarik kegirangan. Ini bukanlah makanan sehat yang harus dimakan dengan terpaksa karena tidak enak. Tahu kukus dengan minyak perila ini sangat gurih, lembut, sangat nyaman saat ditelan, dan akan memutar waktu ginjal Anda kembali menjadi seperti 10 tahun yang lalu. Kini Anda pasti sudah memahami sepenuhnya bagaimana cara makan tahu agar tidak menjadi racun, dan bagaimana cara makan tahu agar menjadi obat. Sekarang kita telah mencapai akhir dari perjalanan panjang kita mengenai tahu. Cerita yang saya bagikan kepada Anda hari ini bukanlah sekadar menu diet mekanis tentang jangan makan ini dan makanlah itu. Ini adalah cerita tentang sikap hidup yang paling bijaksana dalam merancang masa tua yang damai dan melindungi ginjal kita, yaitu garis kehidupan tubuh kita yang sangat berharga. Hari ini kita telah melihat dua sisi menakjubkan dari bahan makanan biasa bernama tahu, bagaimana ia bisa menjadi malaikat di dalam tubuh kita, atau bagaimana ia bisa menjadi pembunuh senyap yang mematikan. Kebiasaan berbahaya di mana tahu bertemu bayam, dan membentuk batu bertemu daun bawang, lalu menyia-nyiakan kalsium, serta bertemu kecap asin lalu mencekik ginjal mulai sekarang. Anda harus memutusnya dengan berani. Dan pada kekosongan yang ada, Anda harus menanamkan kebiasaan baru, membersihkan racun dengan rumput laut dan kelp, membentuk otot dengan telur dan tomat, serta melembutkan pembuluh darah dengan minyak perila. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu kebenaran yang saya sadari selama 25 tahun bertemu dengan pasien. Kesehatan bukanlah tujuan muluk-muluk yang berada jauh di masa depan, melainkan berada tepat di atas sendok yang masuk ke mulut saya hari ini. Jika Anda hanya memahami apa yang Anda pelajari hari ini di dalam kepala saja lalu selesai, itu hanyalah akan menjadi sekadar pengetahuan belaka. Akan tetapi, jika malam ini juga Anda melakukan tindakan kecil seperti menyingkirkan mangkuk kecap asin dari meja makan dan mengeluarkan botol minyak sehat Anda, itu akan menjadi kebijaksanaan agung yang akan menyelamatkan nyawa Anda. Saya percaya bahwa tubuh Anda memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kita hanya perlu memberikan panduan ke arah yang benar agar kita tidak menghalangi kekuatan penyembuhan tersebut. Sekarang sebagai penutup, saya ingin memberikan satu permintaan dan ajakan yang tulus kepada Anda. Tepat di bawah video ini, di kolom komentar, tolong tuliskan kata 100 tahun. Kata 100 tahun bukanlah sekadar ambisi rakus untuk berumur panjang. Ini adalah tekad luhur Anda, bahwa untuk sisa hidup ini, Anda tidak akan menghabiskannya di ranjang rumah sakit, melainkan berjalan dengan kedua kaki sendiri, makan dengan tangan sendiri, tidak menjadi beban bagi anak-anak dan hidup. Sebagai sosok orang tua yang dihormati, setiap komentar 100 tahun yang Anda tinggalkan akan menjadi sinyal berharga yang memberikan saya rasa tanggung jawab untuk harus menyampaikan informasi yang lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, dengan melihat tekad Anda tersebut, orang lain juga akan mendapatkan keberanian bersama Anda. Saya dengan tulus berharap waktu yang Anda habiskan bersama saya hari ini dapat menjadi titik tolak berharga yang membuat ginjal Anda berdetak kuat kembali dan memutar mundur jam kehidupan Anda. Jika kebetulan ada kenalan di sekitar Anda yang menderita kesulitan tidur malam karena ginjal yang lemah atau menderita akibat kebiasaan makan yang salah, tolong bagikan video ini kepada mereka bersama pesan dukungan yang hangat. Satu kali berbagi share dari Anda bisa menjadi tali penyelamat yang mereka temukan di ujung keputusasaan. Saya akan kembali di video berikutnya dengan informasi kesehatan yang akurat dan penuh dedikasi yang akan membuat sisa hidup Anda menjadi lebih cerah dan lebih bersemangat. Saudara-saudara, hari ini pun, semoga Anda memiliki hari yang sehat dan bahagia, di mana Anda memperlakukan tubuh Anda sebagai hal yang paling berharga. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam.